Kenapa Kampung Kebun Bayam ini dinamakan Kampung Kebun Bayam? Karena dulu kebanyakan di sini adalah petani bayam. Mereka mengelola lahan pemerintah oleh perkebunan bayam dan kangkung. Tahun 98 sampai tahun 2005, Kampung Kebun Bayam ini menjadi ikon penghasilan yang sangat luar biasa. Ada beberapa jenis bayam, yaitu di sini ada 6 jenis sampai 7 jenis bayam. Dulu sampai yang dari Bandung pun ngambil ke sini, dari Pengalengan pun ngambil ke sini. Kita bahkan bisa kirim ke pasar besar yang ada di Jakarta Induk, yaitu Kramat Jati. Sebelum menginjak ke tahun 2013, dikarenakan sampah yang masuk ke Taman BMW, perkebunannya ini hilang. Lahan makin menyempit karena dijadikan tempat pembuangan sampah. Di tahun 2018 ini kami sedang memulai dengan lahan yang masih bisa dipergunakan. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya juga kita disediakan lahan yang layak untuk bertani. Kenapa diberi nama Curucuk Jalupat, jangan lupa diangkat. Yang nantinya petakan yang tadi itu akan ada kesinambungan, jangan lupa diangkat. Maksudnya curucuk yang keduanya, supaya nyambung. Di tengah-tengah itu adalah sebagai filter. Nah, itu kita akan pompa, keluar air dari dalam lingkaran tersebut, maka diserap dari air yang dari luar, maka hasilnya akan jernih nantinya. Karena di situ ada bahan-bahan yang memang penyaring, terbuat dari ijuk dan pasir. Kenapa kita buat semacam itu? Supaya ada kepedulian dan antusias masyarakat untuk merawat kali. Ketika kita membuat Curucuk Jalupat itu, lalu ditanam ikan, lalu tumbuh juga buat perekonomian mereka tidak segan lagi untuk merawat kali. Suling Gendut ini memang bak yang bersejarah, yang dulu berfungsi untuk minum kereta waktu di zaman masih ada memakai bahan bakar batu bara. Ini kita gunakan untuk sarana umum mandi masyarakat, karena satu-satunya bak tersebut, bak kontrol ini cocok dan layak untuk mandi. Ya, kekurangannya itu, satu, kita harus memiliki jet pump, lalu pengukur daya jet pump tersebut, karena kan 24 jam yang otomatis berjalan dan dipakai oleh masyarakat, karena fungsinya ini kan pemandian umum gitu, nggak mungkin jet pump itu nyala mati. Aku senang karena Om Johari itu banyak mengajarkan kami tentang hal-hal yang belum kami tak ketahui, seperti diajarin untuk buat pot tanaman dari limbah bekas, dinding bernapas, sama nanam bunga. Ini namanya bubur kertas untuk membuat dinding bernapas. Dinding bernapas itu sebenarnya ada bentuknya segitiga, terus ada bolongannya. Kenapa dibilang bernapas? Karena untuk keluar masuknya udara kotor dan bersih. Caranya dari lem sagu, kertas bekas, sama air. Lalu dicampur-campur, diaduk-aduk, dicetak. Udah jadi, cetakannya dikeringin. Ya, sekarang kita sedang mengecat atau mewarnai kampung-kampung yang ada. Kalau kita kembalikan lagi kepada keindahannya, mungkin insya Allah masyarakat akan lebih antusias dengan kesadarannya, baik kebersihannya, menjaga kerapiannya, dan sebagainya. Lalu kita juga bagaimana caranya untuk mengembangkan bakat anak, mencintai lingkungan, mencintai keberadaan, di mana kita hidup bersih, di mana ya karena kita dilahirkan oleh seorang petani. Petani itu kan alam, jadi kehidupan kita harus mencintai kembali lagi kebersihan alamnya gitu.
Aku mau Kampung Bayam jadi seperti kampung yang lain, menjadi kampung rekreasi bagi orang-orang dari luar. Saya juga ingin kampung ini lebih maju lagi, lebih bagus. Jangan kayak yang dulu. Kalau kayak yang dulu sampahnya numpuk. Saya rasa kalau untuk kebun bayam di Jakarta Utara ini nggak kalah dengan keripik bayam di Bandung. Sebenarnya potensinya di sini luar biasa. Kalau potensi di sini dikembalikan ke dulu, mungkin Bandung juga ya kalah mungkin gitu. Dan kedepannya juga kita bisa berpadu dengan perencanaan gubernur untuk membangun stadion taraf internasional. Petani bayam ini menjadi ikon terbesar di samping stadion. Kami rasa, kami yakin dan bisa berdampingan dengan stadion. Ikon-ikon bayam juga bisa meresap wisata-wisata atau peneliti-peneliti pertanian yang ada di Indonesia ini.